Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Zara Aulegandari dari Prodi Pendidikan Matematika dari kelas PM25E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan geometri bab 6 yaitu pertidaksamaan dalam geometri. Selamat menyaksikan. Pertama ada definisi 6.1 yang mengatakan jika B terletak di antara A dan E maka sudut CBE adalah sudut eksterior dari segitiga ABC. Nah, jadi ini B terletak di antara A dan E, maka sudut CBE merupakan sudut eksterior dari segitiga ABC. Jadi, sudut B ini adalah sudut eksterior dari segitiga ABC. Selanjutnya ada definisi 6.2 yaitu jarak antara garis dan titik yang tidak ada pada garis itu adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik ke garis itu. Kemudian jarak antara garis dan titik pada garis itu adalah 0. Jadi di sini ada sebuah garis dan ada titik yang tidak ada pada garis. Kemudian panjang ruas garis yang tegak lurus ini merupakan jarak antara titik yang tidak ada pada garis ke garis ini. Kemudian yang kedua, jadi di sini ada garis dan ada titik yang terletak pada garis itu. Maka jaraknya adalah 0 karena titik itu terletak pada garis itu. Selanjutnya ada teorema 6.6 yang berbunyi ruas garis terpendek yang menghubungkan titik ke garis adalah ruas garis tegak lurus. Jadi di sini ada sebuah gambar yaitu dengan titik P di luar garis L. Kemudian titik Q ada pada L sehingga ruas garis PQ tegak lurus pada garis L. Kemudian titik R adalah titik lain sembarang di garis L. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa PQ kurang dari PR. Untuk bukti yang pertama yaitu kita misalkan S titik pada L sedemikian hingga Q di antara S dan R. Maka sudut PQS merupakan sudut eksterior dari segitiga PQR. Selanjutnya, besar sudut PQS lebih besar dari besar sudut PRQ. Kenapa? Karena berdasarkan teorema 6.1, besar sudut eksterior itu lebih besar daripada besar sudut interior. Selanjutnya, besar sudut PQR itu sama dengan besar sudut PQS. Karena berdasarkan teorema 3.8 yaitu dari dua garis berpotongan maka akan terbentuk 4 sudut siku-siku. Oleh karena itu, besar sudut PQR sama dengan besar sudut PQS. Selanjutnya, besar sudut PQR lebih dari besar sudut PRQ berdasarkan substitusi. Selanjutnya berdasarkan teorema 6.5 maka ruas garis PR lebih besar daripada ruas garis PQ. Kenapa? Karena besar sudut PQR lebih besar daripada besar sudut PRQ. Oleh karena itu, sisi di hadapan sudut PQR itu lebih besar daripada sisi di hadapan besar sudut PRQ. Selanjutnya, berdasarkan langkah 1, 2, 3, 4, dan 5, maka terbukti bahwa ruas garis PQ itu ruas garis yang lebih pendek dari titik P dan garis L. Selanjutnya ada teorema 6.7 yang berbunyi jumlah panjang dua sisi dalam segitiga lebih besar daripada panjang sisi ketiga. Nah, jadi di sini ada contoh segitiga ABC. Kemudian kita akan membuktikan bahwa sisi AB ditambah sisi BC itu lebih dari sisi AC. Bukti yang pertama yaitu misal D adalah titik pada sinar CB
sedemikian hingga B di antara D dan C. Kemudian sisi DB sama dengan sisi AB berdasarkan penempatan titik. Yang ketiga, sisi DC sama dengan sisi AB ditambah sisi BC berdasarkan langkah 1, 2, dan juga substitusi. Selanjutnya, besar sudut DAB ditambah besar sudut BAC itu sama dengan besar sudut BAC berdasarkan penjumlahan sudut. Selanjutnya, besar sudut DAB kurang dari besar sudut BAC berdasarkan definisi kurang dari. Selanjutnya, berdasarkan teorema segitiga sama kaki, maka besar sudut ADB itu sama dengan besar sudut DAB. Karena sisi DB itu kongruen dengan sisi AB, maka sudut di depan sisi tersebut juga kongruen. Kemudian berdasarkan substitusi, maka besar sudut ADB itu kurang dari besar sudut DAC. Selanjutnya, sisi DC lebih besar dari sisi AC karena besar sudut ADB kurang dari besar sudut DAC. Nah, sisi di depan sudut DAC kan adalah sisi DC dan sisi di depan sudut ADB adalah sisi AC. Oleh karena itu, sisi DC lebih besar dari sisi AC. Pada langkah 3 kan DC sama dengan AB ditambah BC. Oleh karena itu, kita menggantikan DC menjadi AB ditambah BC. Nah, kemudian berdasarkan langkah 3, 8, dan substitusi, maka AB ditambah BC lebih besar dari AC itu terbukti. Jadi di sini ada definisi 6.3 yaitu garis tinggi sebuah segitiga adalah ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik sudut segitiga dengan sisi di depannya. Jadi ini adalah segitiga ABC. Kemudian kita menghubungkan titik sudut B ke sisi di hadapannya tegak lurus. Maka ini adalah yang disebut dengan garis tinggi segitiga. Selanjutnya ada definisi 6.4 yaitu garis-garis konkuren dan titik-titik konkurensi. Jadi, dua atau lebih garis-garis disebut konkuren jika dan hanya jika garis-garis tersebut melalui satu titik. Dan titik-titik persekutuan itu disebut konkurensi. Jadi di sini ada 3 buah garis yang berpotongan di satu titik, yaitu garis L1, L2, dan L3. Nah, garis-garis ini dinamakan garis-garis yang konkuren. Kemudian titik P ini merupakan titik persekutuan atau yang disebut titik konkurensi. Selanjutnya ada akibat 6.1 yang mengatakan jika segitiga mempunyai sudut siku-siku, maka dua sudut lainnya merupakan sudut lancip. Nah, ini ada contoh segitiga ABC dengan sudut CBA merupakan sudut siku-siku. Kemudian kita akan membuktikan bahwa besar sudut ACB dan besar sudut CAB merupakan kurang dari 90 derajat. Untuk bukti yang pertama, misal D di garis yang memuat titik B dan C. Nah, jadi di sini ada titik D di garis yang memuat titik B dan C. Kemudian sudut ABD merupakan sudut eksterior dari segitiga ABC. Selanjutnya, berdasarkan teorema 6.1, maka besar sudut ABD lebih dari besar sudut CAB dan besar sudut ABD lebih dari besar sudut ACB. Selanjutnya, besar sudut ABD adalah 90 derajat berdasarkan teorema sudut saling berpasangan linier dan kongruen.
Nah, selanjutnya kita kan sudah dapat bahwa besar sudut ABD adalah 90 derajat. Maka 90 derajat kita substitusikan ke dalam persamaan yang ini. Bahwa besar sudut CAB kurang dari 90 dan besar sudut ACB kurang dari 90. Nah, karena sudut CAB dan sudut ACB kurang dari 90 derajat, maka terbukti bahwa sudut CAB dan sudut ACB adalah sudut lancip.